Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewaspadai lonjakan kasus varian Omikron di DKI Jakarta dan Bali. Budi khawatir jumlah kasusnya akan melampaui puncak kasus COVID-19 varian Delta. Sebab Tangerang dan Depok jumlah kasus sudah melampaui kasus puncak Delta. Ia juga meminta masyarakat yang terpapar COVID-19 varian Omikron tanpa gejala atau dengan gejala ringan seperti batuk, pilek, dan demam dengan saturasi lebih dari 95%, tidak komorbid berat atau lansia, sebaiknya dirawat di rumah atau melakukan isolasi mandiri. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Muhammad Tito Karnavian meminta masyarakat tidak panik dalam menghadapi COVID-19 dan sejumlah varian yang ada. Tito menyatakan mutasi dan varian baru yang dihasilkan bisa dicegah penularannya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, ikhtiar mempercepat vaksinasi untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok juga perlu terus digencarkan. Sebagai informasi, total akumulasi COVID-19 di Indonesia mencapai 4.542.601 kasus. Kemudian total kesembuhan menjadi 4.191.604 orang. Dan total kasus kematian menjadi 144.636 orang. Sementara kasus aktif di DKI Jakarta menjadi 74.535, bertambah 7.315 kasus. Angka kematian bertambah 34 kasus, menjadi 12.832 kasus. Dan total angka kesembuhan di DKI Jakarta berada di angka 905.285 kasus. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, kunci utama memutus mata rantai penyebaran virus corona adalah disiplin protokol kesehatan. Sebenarnya seperti apa dan seperti ranking atau catatan merah dalam penerapan protokol kesehatan Indonesia hingga saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Jubir Satgas COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, ada Ibu Erlina Burhan. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang, Juwita. Oke, salam sehat ya Ibu Erlina, selalu. Sehat, alhamdulillah. Oke, dan juga telah bergabung bersama kita siang ini pemirsa, epidemiolog Universitas Indonesia ada Pak Pandu Riono. Selamat siang Pak Pandu. Selamat siang Mbak Juwita, salam sehat. Salam sehat. Saya ingin ke Ibu Erlina dulu nih untuk kita update bagaimana catatan dari Satgas COVID-19 untuk penerapan protokol kesehatan. Ya, jadi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat yang sebetulnya sudah menjadi pengetahuan umum ya bahwa saat ini yang dominan di Indonesia kan adalah varian Omikron yang kemudian kita juga tahu salah satu karakteristiknya adalah sangat mudah menular. Nah, kata kuncinya sangat mudah menular. Jadi tidak heran kalau kemudian terjadi lonjakan kasus yang terus-menerus setiap harinya. Nah, tentu saja karena kita sudah tahu bahwa varian ini sangat mudah menular, maka upaya pencegahannya dalam hal ini kan kita tahu upaya pencegahan antara lain adalah vaksinasi dan protokol kesehatan serta menjaga sistem imun itu harus lebih digencarkan. Oke. Contohnya untuk protokol kesehatan, pakai masker saja misalnya. Ini mesti disiplin di masyarakat. Ini dalam kondisi saat ini yang kasus terus meningkat. Ini kita nggak bisa tawar-menawar lagi bahwa harus protokol kesehatan disiplin dan juga masif di mana-mana. Jangan hanya saat ini kan dulu-dulu waktu terjadi penurunan kasus yang flat ya, waktu Delta sekitar Oktober, November, awal Desember itu mulai terjadi penurunan disiplin tuh. Orang mulai tidak patuh lagi pakai masker karena merasa sudah tidak ada COVID. Nah, tapi itu semua harus kita ingatkan kembali. Jadi memang harus sering-sering diingatkan, mungkin lupa. Nah, mengingatkan ini harus setiap saat, harus disiplin, harus, kalau saya mengatakan harus sabar, ya
untuk disiplin itu perlu kesabaran. Sabar aja kita, apalagi prediksinya kan menjelang Maret ini, akhir Februari sampai pertengahan Maret katanya puncaknya. Nah kan ini sudah diprediksi. Harusnya kita juga antisipasinya mulai dari sekarang. Jangan tunggu pas puncak baru disiplin. Itu namanya reaktif, bukan antisipatif. Jadi harusnya dari sekarang kita disiplin. Ya bukan dari sekarang, harusnya dari kemarin-kemarin tetap disiplin. Nah itu saya terima kasih ini TV Anda selalu mengadakan edukasi semacam ini. Mudah-mudahan juga ini dilakukan sering-sering, mengingatkan masyarakat bahwa disiplin protokol kesehatan itu penting. Iya, karena kita sebenarnya sudah sarjana nih harusnya Bu dalam menghadapi pandemi ya. Sudah 2 tahun lebih begitu kan. Harusnya bukan lagi untuk belajar begitu kan. Karena berdasarkan pengalaman kalau sudah tinggi baru kemudian lebih antisipatif begitu kan. Ya itu reaktif mungkin ya Bu Erlina, bukan antisipatif. Ya, itu telat, itu reaktif bukan antisipatif. Baik, saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, sekarang kan masyarakat menggemakan soal Omikron. Setiap saat kita update kasus Omikron per hari ini begitu. Tapi apakah ini artinya varian yang lain tidak perlu diwaspadai juga atau seperti apa? Ya, kalau kita mempelajari dinamika varian, sekarang Omikron sudah menggeser Delta, artinya dominasi sudah pada Omikron. Kemudian Omikron juga sudah punya anak lagi, BA1 dan BA2. Nah sekarang masih BA1. Minggu depan atau minggu mendatang lah itu akan BA2. BA2 itu jauh lebih menular dibandingkan BA1. Jadi tidak ada pilihan lain. Kita selain vaksinasi juga prokes, ya terutama menggunakan masker. Nah ini kan selama ini kita lemah mengedukasi, bukan hanya lemah mengedukasi, tapi juga lemah dalam pengawasan. Kalau misalnya di tempat umum masih ada orang yang tidak pakai masker, itu harus sesuai dengan aturan Perda dan sebagainya yang masih berlaku, itu boleh dilakukan edukasi tambahan atau didenda, atau kalau memang tidak punya, diberikan gratis masker. Nah ini kelompok-kelompok tertentu itu harus juga diberikan masker, karena maskernya itu sekarang bukan hanya masker kain yang mungkin kurang cukup, harus tidaknya masker bedah ya 2 lapis dengan kain, atau kalau mempunyai mampu bisa masker yang seperti dipakai oleh Dr. Elina N19 tuh ya, 95 maksud saya. Nah ini yang menurut saya masker yang berkualitas itu memang masih mahal. Nah itu yang perlu diedukasi masyarakat bagaimana pakai masker. Kelihatannya sih memang sudah diajarin, tetapi kan ini perilaku. Orang melupakan, apalagi kalau tidak ada peringatan. Nah ini menurut saya kita harus lagi tidak boleh lelah, dan juga kalau perlu mendistribusikan masker yang memang sesuai dengan karakteristik sekarang adalah sangat mudah menular. Baik, Pak Pandu, adakah Anda melihat karena masyarakat diedukasi bagaimana tidak perlu panik dengan adanya Omikron karena gejalanya tidak separah Delta, tapi kemudian penularannya nih, tapi kemudian masyarakat jadi kenapa lebih sepele gitu karena melihat gejalanya tidak begitu seperti Delta. Anda melihat ada kebiasaan masyarakat menyepelekan hal itu nggak? Iya, jadi masyarakat itu terpecah 2 gitu. Ada yang abai, ada yang ketakutan. Ya kan? Yang ketakutan itu misalnya mereka mendeteksi testingnya sekarang banyak sekali nih. Masyarakat inisiatif untuk melakukan testing, berani bayar sendiri meningkat ya. Itu bagus ya. Jadi tapi juga kemudian kalau positif, walaupun tidak bergejala atau ringan, minta dirawat di rumah sakit. Kalau perlu bayar sendiri. Nah ini bisa mengganggu pelayanan kesehatan karena pelayanan kesehatan kita terbatas, yang hanya dialokasikan untuk merawat COVID berat gitu kan. Dan pemerintah menganjurkan isolasi mandiri. Nah isolasi mandiri kan juga bukan tanpa dukungan. Ada dukungan, ada telemedicine, bahkan kalau diperlukan pengobatan dikirim obatnya secara cuma-cuma. Jadi ini yang harus dipahami. Kemudian yang abai itu bahannya lebih banyak lagi. Dan ini menurut saya
ringan, cuman flu biasa, nah gitu. Dia mungkin karena tidak testing, karena tidak mampu ya, jadi ya masih beraktivitas, padahal mungkin saja membawa virus dan terus menularkan. Jadi anjuran isolasi mandiri juga sulit kalau tidak diawasi oleh aparat atau tetangga atau teman. Ya makanya kan ada istilah PPKM Mikro, di mana anggota masyarakat terkecil mengawasi, memberi bantuan pada keluarga atau tetangga satu RT, ada yang memang isolasi mandiri. Bahkan ada rumah gitu kan dipasang mohon jangan diganggu sedang isoman. Dengan demikian kan kita semua tahu bahwa ada tetangga kita yang sedang melakukan isolasi mandiri. Ini kita bantulah, karena mungkin mereka tidak bisa melakukan kegiatan keluar dan sebagainya. Jadi solidaritas itu penting juga dalam situasi seperti ini. Baik, tadi Pak Pandu mengatakan bahwa sekarang kesadaran masyarakat untuk bisa mendeteksi, artinya bagian dari 3T yang menjadi salah satu strategi pemerintah ini jalan. Nah, kita pengen tahu nanti Bu Erlina bagaimana sejauh ini 3T itu dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Tetap Erlina, bagaimana pelaksanaan dari 3T dari pemerintah ini ke seluruh Indonesia, Ibu Erlina sejauh ini? Ya, saya kira semua kita sudah tahu bahwa kemampuan 3T berbagai daerah dan provinsi itu berbeda-beda ya. Contohnya kalau di kota-kota besar seperti DKI itu sudah lebih baik, lebih banyak dibandingkan kota-kota kecil yang kemudian juga provinsi-provinsi lain. Jadi saya kira ini adalah tugas pemerintah untuk membuat bahwa 3T ini juga dilakukan secara masif dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah begitu ya. Kita tahu sekarang kan DKI ini menyumbang 1/3 dari kasus Indonesia. Bisa jadi karena memang tracing dan testingnya bagus. Jangan-jangan di tempat lain juga banyak tapi tidak dilakukan tracing dan testing. Jadi ini yang kita lihat sekarang ini sebetulnya adalah fenomena gunung es yang terlihat data-data ini yang di atas saja yang diperiksa. Mungkin di masyarakat lebih banyak tapi tidak dilakukan tes dan tadi kata Pak Pandu, sekarang ada yang banyak juga masyarakat yang panik, yang mau memeriksakan diri sendiri dan keluarganya secara sukarela dengan biaya sendiri, tapi itu kan nggak banyak juga. Biasanya di kota-kota besar seperti Jakarta, mungkin Surabaya dan Bandung dan lain-lainnya, tapi di tempat lain kan belum tentu. Jadi harusnya pemerintah juga melakukan effort yang lebih lagi agar 3T ini dilaksanakan dengan sesuai begitu ya, karena memang 3T ini adalah perannya pemerintah, bukan peran dari masyarakat. Masyarakat harusnya patuh aja gitu. Kalau memang masuk ke kelompok kontak harus di tracing dan testing ya nurut aja begitulah. Itu adalah bentuk kontribusinya, tapi fasilitas dan infrastrukturnya harusnya dari pemerintah. Dan kalau saya dari rumah sakit, saya nggak tahu tuh pasien-pasien kami yang dirawat itu yang positif itu apakah di rumahnya dilakukan tracing juga. Mestinya sih kalau terdaftar secara nasional harusnya itu otomatis dilakukan tracing ke rumah dan lingkungannya ya begitu ya. Tapi memang kita rumah sakit tidak punya kegiatan demikian. Baik, itu dia untuk urusan 3T itu adalah peran pemerintah. Nah, selain daripada prokes, vaksinasi ini menjadi kunci juga Bu Erlina untuk bisa mewujudkan itu kan ya, penurunan angka COVID-19. Ya, mumpung ditanya nih, saya ingin menyampaikan bahwa yang salah disinformasi yang kemudian dipelintir di kalangan masyarakat adalah kata-kata yang menyatakan bahwa sebagian besar yang terpapar atau terkonfirmasi Omikron itu adalah orang-orang yang sudah divaksin lengkap. Betul demikian, tapi yang kita lihat adalah sesungguhnya kalau ternyata yang divaksin lengkap itu tidak bergejala atau gejalanya ringan. Nah, saya ingin menyampaikan data di rumah sakit saya. Pasien-pasien yang di ICU dan kemudian meninggal itu 70% belum divaksin. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau orang tidak divaksin maka potensi untuk jadi berat dan kalau dikatakan potensi untuk mortality kematian itu akan lebih tinggi. Oke. Anda melihat kenapa sih masyarakat ada yang belum mau vaksin hingga saat ini, Bu Erlina?
Ya kalau saya melihat sih pemerintah itu nggak kurang-kurangnya mengajak ya. Ya contohnya disediakan di mana-mana, sudah melibatkan TNI, Polri, banyak perkumpulan perhimpunan mengadakan vaksinasi. Ya barangkali ini ada yang merasa takut ya. Memang takut, kemudian ada sebagian yang tidak layak karena komorbidnya tidak terkendali, atau ada juga yang memang terpengaruh oleh narasi-narasi yang nggak benar, disinformasi atau tentang vaksin, dan juga ya mungkin anti vaksin yang sekarang juga mereka banyak marak di media sosial itu memposting-posting yang termakan oleh orang-orang tertentu ya. Nah ini juga tugas kita saya mengajak nih semua masyarakat ya, semua orang menjadi agen edukasi untuk pencegahan COVID ini, baik dari sisi pencegahan vaksinasi dan juga pencegahan melakukan informasi-informasi ya. Jadilah agen edukasi untuk keluarga dan lingkungan terdekat begitu, supaya jangan ada lagi yang disinformasi atau termakan dengan narasi-narasi yang hoax begitu ya, tentang vaksin. Oke, kita langsung ke Pak Pandu. Pak Pandu, bagaimana sih bisa memberitahu kepada orang-orang yang masih anti vaksin begitu kan, bahwa vaksin itu ya justru melindungi? Iya, seringkali yang kita bikin kesel adalah orang yang tidak setuju vaksinasi itu ngajak orang lain, ya kan? Nah ini yang menurut saya tidak etis gitu, karena dia mencari massa untuk mendukungnya. Jadi seharusnya kalau memang dia menurut kepercayaannya atau menurut yang dia pahami tidak setuju divaksinasi, ya untuk dirinya sendiri. Ya jangan mendorong orang lain untuk mengikuti tidak mau divaksin, karena itu kalau terjadi apa-apa seperti tadi Dr. Erlina bilang, vaksin itu sangat bermanfaat untuk mencegah supaya kalau terinfeksi tidak perlu berat dan tidak perlu meninggal. Kalau kita anti vaksin kemudian mengajak orang lain dan orang lain itu kemudian mengalami nasib yang seperti digambarkan Dr. Erlina, maka artinya kita berkontribusi pada kematian itu. Nah, ini menurut saya janganlah seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang memang tidak mau divaksinasi, jadi pikirlah lagi ulang, kenapa kok tidak mau divaksinasi. Kedua, cari informasi yang benar. Ketiga, jangan mengajak orang lain untuk tidak mau divaksinasi. Baik, mungkin pemerintah harus bikin tagline gitu bahwa vaksinasi itu keren gitu ya, baru mungkin semua orang. Betul, vaksinasi itu gaya hidup masa kini gitu kan. Jadi memang influensial itu penting. Influensial kan ada yang tradisional, artinya yang tokoh adat, tokoh agama, tapi juga tokoh-tokoh sinetron, selebriti itu harus dimanfaatkan untuk bisa mengajak gitu kan. Kita kan mengajak terus. Nah, ajakan-ajakan ini yang kurang intens. Ya, jadi menurut saya kita kalah pengaruh dengan beberapa orang anti vaksin yang sangat hardcore ya, sangat berjuang terus untuk mengajak orang lain. Nah ini kita harus lawan, karena sekarang kita kan sudah 50% lebih yang sudah mau divaksinasi. Kita masuk fase yang lebih berat pada orang-orang yang masih ragu. Baik. Kemudian yang memang tidak mau divaksin. Nah, kelompok ini yang masih ragu, kita harus bujuk untuk segera mengadopsi untuk divaksinasi, karena kuncinya memang vaksinasi. Tanpa imunitas kita tidak bisa mengendalikan pandemi ini dengan sukses, karena ini bukan urusan kita saja, bukan untuk melindungi kita saja, tapi melindungi tetangga, keluarga, masyarakat dan sebagainya, supaya kita betul-betul bisa memasuki di mana pandemi ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena ini adalah penyakit ataupun virus yang menular, jadi memang harus melindungi diri dan juga orang lain di sekitar kita. Jadikan prokes, kemudian vaksinasi itu adalah gaya hidup Anda, gitu ya Pak Pandu dan juga Ibu Erlina. Kita masih akan lanjutkan nih dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstop. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita.
Dan saya langsung ke Ibu Erlina. Ibu Erlina, ini kita Jabodetabek sudah kembali ke level 3. Apa saja yang harus kita sesuaikan, Ibu Erlina? Ya, ini kan peningkatan PPKM ya. Jadi kita ini inline banget dengan yang kita bicarakan bahwa 5M itu juga harus jalan ya. Jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi. Ya, kemudian ditambah lagi jangan menghindari makan bersama ya. Karena itu juga adalah cara orang tertular banyak dari cara makan bersama. Kemudian juga kan nanti akan ada pembatasan, misalnya PTM juga akan dibatasi ya, tidak lagi 100%, barangkali turun jadi 25% atau 50%, saya lupa angkanya. Kemudian juga mall juga keterisiannya berkurang, hanya yang esensial saja yang 75% bahkan sampai 100%. Jadi itu kan ada aturan-aturannya. Saya sih gembira ini dilakukan ya, karena kita kan udah tahu akan terjadi lonjakan kasus. Oleh sebab itu remnya masih dikencengin sekarang. Salah satunya meningkatkan PPKM level 3 itu. Ya, sebetulnya kami dari profesi udah lama nih ingin sekali ini segera diberlakukan, karena antisipasi tadi yang saya katakan, jangan tunggu naik dulu, tunggu tinggi dulu baru kita meningkatkan level PPKM. Harusnya kan antisipasi sebelumnya, tapi saya ini akhirnya diterapkan. Tapi tentu saja Pak Pandu tadi juga menyinggung aturan-aturan di Indonesia ini banyak, tetapi implementasinya yang lemah dan monitoringnya juga lemah. Baik. Nah, untuk pengawasan, nah ini kan kita lihat nih, Bu Erna, selalu tampaknya ada celah gitu, tidak boleh 100%, tapi kemudian tetap bisa dine in kayak gitu misalnya, dan juga ada beberapa tempat publik. Ya kita tidak tahu pasti sebenarnya dari kuota-kuota itu bisa dipastikan atau tidak begitu, exactly sesuai dengan kebijakan. Ya, itu salah satu kelemahan yang harus diperbaiki. Saya kira bahwa monitoring dan evaluasi dan juga pengawasan apakah semua aturan-aturan yang sudah bagus-bagus itu memang diimplementasikan. Jadi itu yang memang harus dilakukan. Dan saya kira kan sekarang juga untuk pengawasan itu bisa melibatkan banyak stakeholder. Kalau kemudian Pemda atau departemen terkait, kementerian terkait mungkin kewalahan, kan bisa mengajak juga departemen yang lain. Jadi inter kementerian lah ini, atau stakeholder macam-macam lah diingatkan, karena saya kira ini COVID ini adalah suatu ujian ya untuk bangsa kita, untuk melihat bagaimana kita bisa bersatu, saling bersinergi, kolaborasi, saling mensupport. Ya, jadi tidak saling menyalahkan, tapi mensupport supaya kebaikan, karena semua kita menderita nih. Kita semua menderita gara-gara COVID ini. Dan kita berkepentingan semuanya terlepas dari pandemi. Oleh sebab itu, yuk kita bangsa Indonesia, kita bangsa terkenal gotong royong budayanya. Marilah gotong royong kita untuk kebaikan, termasuk untuk saling mengingatkan begitu. Kalau ternyata pihak yang berwenang mungkin kewalahan, ya udah masyarakat aja saling mengingatkan. Demikian. Baik. Kita ke Pak Pandu. Jadi ada informasi yang beredar ya Pak Pandu, bahwa dengan adanya Omikron B11, B12 ini adalah salah satu tanda-tanda bahwa ini adalah akhir dari keganasan COVID-19. Ini akan menjadi flu biasa. Apakah betul seperti itu, dan kemudian apakah kemudian ini bisa menjadi alasan untuk mencari-cari celah untuk tidak mengetatkan protokol kesehatan? Iya, banyak orang yang mengharapkan demikian ya, karena udah nggak sabar ini menghadapi pandemi. Jadi banyak ahli yang menganggap bahwa ini adalah jalan menuju akhir pandemi, karena gejalanya seperti gejala flu dan ini jadi seperti divaksinasi oleh Omikron gitu. Jadi biarkanlah masyarakat beraktivitas ya, supaya divaksinasi oleh alam. Tetapi kan itu tidak etis, karena tidak berlaku sama untuk semua orang, ya kan? Vaksinasi ya yang paling aman ya dengan vaksin, bukan dengan membiarkan dirinya terinfeksi. Ya, karena masih sebagian
yang tidak divaksinasi bisa fatal atau yang komorbid berat gitu kan, dan lansia juga. Nah ini menurut saya kita belum tahu pasti ya, jadi kita menghadapi uncertainty atau ketidakpastian yang masih tinggi. Baik. Apakah setelah ini masih ada varian baru? Kalau ada, kapan munculnya dan bagaimana? Baik, harus Jadi tetap antisipatif. boleh saja orang berharap, tetapi tetap kita mengusahakan meminimalkan dampak buruknya, ya kan? Dengan vaksinasi cepat-cepatnya, karena vaksinasi ternyata terbukti melindungi. Baik. Ya ini yang menurut saya, dan Indonesia termasuk negara yang cukup cepat untuk mengejar kecepatan vaksinasi, sehingga banyak dibantu oleh banyak negara untuk ketersediaan vaksin. Jadi sekarang kita tidak mengalami kesulitan untuk ketersediaan vaksin, tapi kita mengalami kesulitan memvaksinasi orang secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu cara adalah orang yang boleh beraktivitas itu sudah divaksinasi. Jadi dalam PPKM ini tidak ada, mall nggak ada yang ditutup, pabrik tidak ada yang ditutup, cuman orang yang bekerja di kantor dikurangi menjadi 25%, orang yang program PTM tatap muka dikurangi lagi menjadi separuhnya. Dengan demikian maka tapi vaksinasi tetap jalan ya pada anak, karena anak balita ini belum divaksinasi juga karena kita belum punya vaksin yang khusus pada balita. Tapi untuk semua kelompok umur itu sudah oke. Nah yang paling penting kita punya aplikasi Peduli dan Lindungi yang mendeteksi orang ketika masuk ke mall, ketika melakukan perjalanan, ketika melakukan kegiatan-kegiatan di tempat publik, itu apakah dia divaksinasi lengkap atau belum. Kedua, apakah dia kalau dites, apakah statusnya negatif atau positif. Karena kalau positif langsung tandanya hitam itu. Jadi dia tidak boleh di tempat umum. Ini salah satu contoh. Dan yang menjadi masalah adalah pelaku-pelaku bisnis tidak mengimplementasikannya dengan baik. Seharusnya pelaku bisnis yang pemilik mall dan manajer kegiatan tempat umum itu betul-betul menerapkan ini, karena kegiatan mereka berusaha tidak ditutup, tetapi mereka diminta kontribusinya untuk bisa menjalankan mendeteksi orang-orang yang tadi. Dan mungkin di masa mendatang untuk pelaku perjalanan dalam negeri ya itu seharusnya sudah mulai ditingkatkan persyaratannya, sudah di booster. Nah, dengan demikian maka akan lebih aman. Tentunya prokes tetap jaga terus ya. Iya. Karena Peduli Lindungi ini bukan sekedar aplikasi ya, tapi di situ ada bagaimana kita bisa melihat kegiatan kemana saja kita, kemudian bisa menjadi dasar untuk tracing juga, dan ada sertifikat vaksinasi di sana. Jadi kita bisa tahu bagaimana jarak antara vaksin 1, 2, dan kemudian butuh booster atau tidak. Jadi jadikan selain daripada Instagram, Facebook, Peduli Lindungi jadi aplikasi favorit Anda gitu ya Pak Pandu ya. Oke, baik Ibu Erlina, Pak Pandu, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Salam sehat selalu Ibu Erlina dan Pak Pandu. Terima kasih. Salam sehat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya,